Ibu, kami dari mahasiswi dan mahasiswa dari Stikes Jenderal Ahmad Yani di sini akan melakukan wawancara terkait keluarga. Nah, kami ini melakukan wawancara terkait keluarga ini sehubungan dengan adanya tugas keperawatan komunitas yang kedua, yaitu mewawancarai keluarga. Nah, nanti kami mekanismenya itu kami akan mewawancara satu persatu ya, dari kami akan mengajukan pertanyaan dan Ibu nanti menjawab. Dan mungkin nanti akan ada beberapa pertanyaan yang sedikit menjurus dan maksudnya mungkin agak privasi begitu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia? Iya. Ya. Baik teman-teman, silakan dimulai untuk pertanyaan pertama. Iya, Assalamualaikum, Bu. Ibu, mohon maaf, namanya siapa, Bu? Kin. Ibu siapa? Kin. Kin. Nama bapaknya siapa, Ibu? Adi. Bapak Adi ya. Ibu, untuk alamatnya tinggal di mana, Bu? Di LSS Sidodadi. Ibu umurnya berapa, Bu? 36. 36. Bapaknya, Bu? 41. 41. Ibu bisa sebutin nomor teleponnya, Bu? Aku lupa nomornya. Handphone Ibu, ah. Hah? Di mana? Di handphone Ibu. Potong 821. Udah. 2625. 4597. Ibu? Ibu? Ya, Ibu pekerjaannya apa, Bu? ibu rumah tangga, Ibu rumah tangga. Bapaknya? wira swasta. Wira swasta ya. Ibu, untuk pendidikannya Bapak lulusan apa, Bu? STM. Kalau Ibu? SLTA. Ibu asli Sunda, Bu? Sukabumi. Iya, Sukabumi. Asli.
Ibu sekarang punya berapa anak, Bu? Ini yang ketiga. Yang pertama itu umur berapa, Bu? Umurnya 13 tahun. Yang anak kedua umur berapa, Bu? Kedua 9 tahun. Perempuan cowok, Bu? Laki-laki dua-duanya. belum launching. Ibu, mohon maaf, Bu. Pendapatan dalam sebulannya berapa ya kalau bapaknya? Nggak tentu. Nggak tentu. Kira-kira Di atas suka berapa itu, Bu? Di atas 5. Di atas 5. Itu sudah memenuhi ya, Bu ya? Sudah. Seperti buat bayar listrik, makan, kayak gitu? Sudah. Oh, iya. Ibu untuk aktivitas rekreasi keluarganya biasanya suka kumpul gitu sama keluarga. Apa gimana, Bu? Suka keluar jalan-jalan gitu, Bu? Kadang-kadang keluar, kadang-kadang di rumah aja. Kalau waktunya panjang suka keluar. Sekalian nginep di saudara. Ibu untuk anak yang pertama itu sekarang kelas berapa, Bu? Kelas berapa didapat? Oh, yang pertama kelas 1 SMP. Kalau yang kedua, Bu? Kelas 3 SD. Esti, dilanjut ya pertanyaan selanjutnya. Ibu, bagaimana cara Ibu mensosialisasikan atau menyuruh anak Ibu sekolah biar bergaul sama anak-anak lainnya? Gimana ya, soalnya sudah anak saya itu orangnya supel, pandai bergaul, jadi tidak terlalu diarahkan bagaimana. Dan alhamdulillah anaknya nurut kalau diomongin. Jadi kalau untuk sosialisasi sama temannya bagus, nggak perlu ada pengarahan kecuali dilarang yang aneh-aneh aja, kayak jajannya dibatasin, kayak gitu aja. Oh iya. Terus bagaimana Ibu menjaga keintiman keluarga Ibu? Ya banyakin waktu luang aja untuk anak-anak dan keluarga. Udah gitu aja. Yang bagaimana Ibu menjaga keintiman keluarga Ibu gimana? Banyak ini aja, banyak waktu diskusi sama anak, sama suami. Intinya quality time lah sama keluarga. Biar memperkuat hubungan juga ya Bu ya sama keluarganya. Iya. Nah, jadi dari semua yang tadi nggak ada kendala apa-apa ya, Bu ya? Nggak ada. Ibu awal ketemu
ketemu sama bapaknya gimana? Itu dijodohin atau ketemu secara nggak sengaja gitu? Ketemunya dulu saya kerja di Bandung. Kebetulan suami juga kerja di Bandung. Saya kerja di retail dan suami saya konsumennya. Jadi saya ketemu di tempat kerja. Ibu punya riwayat penyakit? Penyakit kronis enggak ada. Kalau bapaknya, Bu? Enggak ada, biasa aja. Nggak ada penyakit turunan ya, Bu ya? Enggak ada. Makasih ya, Bu. Ya. Kasih Bu. Ibu. Ya. Maaf mau nanya tentang rumahnya. Kalau di rumah kira-kira ada berapa ruangan? Di rumah kira-kira ada berapa ruangan? Ruangan di rumahnya ada berapa? Kayak kamar tidur. Kamar tidur 3, kamar mandi 2. 5, 7, ada 8 kurang lebih. Kurang lebih 8 ya, Bu? 8. 8. Kalau sumber airnya dari mana, Ibu? Dari sumur? PDAM. Oh, dari. PDAM. Kalau di daerah Ibu, kadang-kadang suka ada kegiatan kayak pengajian atau kerja bakti kayak gitu enggak? Ada. Ibu ikut dengan keluarga? Apa gimana? Kalau pengajian rutin ada, Jumatan suka ikut. Kalau bapaknya? Kalau bapak paling kalau kerja bakti aja. Kerja baktinya itu seminggu sekali atau sebulan sekali atau bagaimana, Ibu? Jarang, paling di komplek sebulan sekali lah. Sebulan sekali. Iya. Selain pengajian terus kerja bakti kayak gitu, ada kegiatan yang lain nggak, Bu, di sekitar di wilayah Ibu? Paling posyandu aja, nggak ada lagi. Udah, Bu, nanti dilanjut oleh teman saya. Pertama ya, Bu ya, Ibu kira-kira tinggal di rumah yang sekarang udah berapa lama, Bu? Di sini 13 tahun. Apakah sebelumnya pernah berpindah rumah atau berpindah tempat apa enggak? Oh, enggak, langsung di sini. Kira-kira kalau misalnya kumpul keluarga gitu, Bu, kira-kira biasanya suka hari apa atau jam berapa gitu, Bu, kalau kumpul keluarga yang bersama suami dan anak-anak? Paling hari Minggu. Oh, berarti kalau hari-hari biasa, bapaknya biasanya pulang malam atau pulang Malam. sore ya, Bu? Pulang malam. Kalau waktu berkumpul dengan keluarga di malam hari, biasanya ada nggak, Bu? Kayak misalnya nonton TV bareng, gitu. Suka kadang-kadang, kalau ayahnya pulang agak sore. Kalau untuk jalan-jalan keluar gitu, Bu, bersama keluarga biasanya rutin atau sering, Bu? Nggak rutin sih, tapi kadang dalam setahun itu adalah 2-3 kali. Oh, jadi pasti ada ya, Bu ya, jalan-jalan keluar, rekreasi keluarga.
Terus biasanya kalau lagi ada kumpul keluarga, biasanya ngapain aja, Bu? Aktivitasnya misalnya kalau kumpul keluarga tuh biasanya main game atau gimana, Bu? Kumpul keluarganya paling jalan-jalan aja keluar. Makan. Terus selanjutnya ya Bu ya, kalau keluarga Ibu berinteraksi sama masyarakat yang lain, sering atau jarang Bu, kayak ngobrol sama tetangga gitu? Sering. Karena sore suka ada di depan rumah. Oh, suka ngobrol ya Bu ya. Terus yang terakhir ya Bu ya, pertanyaan saya yang terakhir, kalau interaksi dengan masyarakat atau tetangga-tetangga di sekitar lingkungan rumah Ibu sejauh ini, interaksinya baik, harmonis, atau kadang ada yang individualis gitu? Harmonis, Harmonis. nggak individual. Baik Ibu, sekian ya pertanyaan dari saya. Terima kasih ya Bu. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Iya. Selamat siang Bu. Saya Rahman mau nanya beberapa hal Bu. Apakah Iya. saya dengar Bu? Iya. Untuk yang pertama, apakah di rumah Ibu ada kotak pertolongan pertama Bu, kayak 3K gitu? Oh, ada, selalu ada. Selalu ada ya. Kemudian jika dalam keluarganya ada yang sakit, pertolongan pertamanya sakit ringan gitu, pertolongan pertamanya biasanya seperti apa? Dan kalau sakitnya lumayan berat kayak demam tinggi sekitar 39, 39 derajat, apakah dibawa ke klinik atau rumah sakit Bu? Oh, biasanya sih di rumah dulu, dikasih obat. Kalau 2-3 hari nggak sembuh, baru dibawa ke dokter. Kemudian Bu, di dalam keluarga Ibu, komunikasi dalam keluarga Ibu apakah baik Bu? Baik. Kemudian apakah ada waktu yang sering berkomunikasi bareng, berbicara bareng dalam keluarga? Sering. Biasanya sekitar pagi, siang, sore, atau malam Bu? Banyaknya sore atau enggak malam habis pulang anak ngaji. Nah, kemudian pertanyaan terakhir dari saya, jika di dalam keluarga Ibu ada masalah, yang membuat keputusan dalam masalah itu dari keluarga Ibu siapa? Kemudian biasanya didiskusiin dulu atau enggak? Diskusi, dan yang ngambil keputusan suami. Suami. Iya. Oke Bu, cukup sekian dari saya Bu ya, lanjutkan sama teman saya. Iya. Ibu punten. Iya. Nama saya Filda. Saya akan mengajukan pertanyaannya Bu ya. Ya. Apakah Ibu membebaskan anaknya untuk melakukan segala sesuatu yang anak Ibu inginkan? Membebaskan, tapi ada batasannya. Oh iya. Kalau Terus, masih sesuai, ya? Ya lanjut aja Bu. Apa? Ya, kalau masih dalam tahap positif, dibiarkan, itu aja. Oh ya. Lanjut ya Bu ya. Ibu mengajarkan anak Ibu mengenai keagamaan. Oh iya. Mengajarkan.
Lalu Bu, selanjutnya jika anak Ibu melakukan kesalahan, apakah akan dibiarkan saja oleh Ibu atau akan diberikan nasihat? Diberikan nasihat. Seperti apa Bu? Ya, kalau yang dilakukannya itu salah dan akan merugikan orang lain, itu saja pemahamannya. Kalau selanjutnya Bu ya, ini pertanyaan terakhir. Kalau misalkan anak Ibu melakukan sesuatu dengan giat, apakah akan diberikan pujian saja atau akan diberikan hadiah sebagai reward kepada anak itu? Kalau reward jarang ya, soalnya tapi tergantung anaknya mau, kalau minta sebatas kami bisa ngasih, saya kasih. Tapi kalau anaknya minta reward yang berlebihan, saya kasih dulu pemahaman. Oh iya. Udah Bu, cukup sekian pertanyaan dari saya. Makasih ya Bu ya. Ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ibu, apakah hubungan antar keluarga Ibu baik satu dengan yang lain? Baik. Baik. Kalau oke. Dan saling mendukung ya Bu keluarga Ibu. Kalau misalkan ada yang sakit atau ada yang gimana gitu ya Bu ya? Iya. Iya. Terus kalau misalkan ada yang sakit Bu di rumah Ibu, gimana Ibu cara menanganinya? Gitu? Di rumah dulu, diobatin di rumah. Kalau masih berlanjut ya dibawa ke dokter. Oh, jadi dulu di rumah gitu ya Bu. Nanti kalau misalkan udah agak misalkan gak sembuh baru dibawa ke fasilitas kesehatan gitu ya Bu ya. Iya. Terus kalau misalkan untuk sikap saling menghargainya gimana Bu? Di dalam satu anggota keluarga Ibu itu bagaimana? Saling menghargainya. Apakah saling menghargai satu sama lain? Iya. Oke. Lanjut ya Bu ya. Kalau misalkan di rumah setiap hari pasti berkumpul ya Bu ya. Ayah, ibu, anak gitu. Iya. Iya, terus hubungan keluarganya juga baik ya Bu ya. Maksudnya sering berinteraksi nggak Bu antara ayah, ibu, dan anak gitu. Misalkan dalam suatu waktu ngobrol atau sharing gitu Bu, misalkan. Iya. Oh iya. Terus kalau misalkan untuk disiplin, misalkan anak melakukan sesuatu, apa yang ibu sama bapak lakukan untuk anaknya? Maksudnya kalau anak kurang disiplin? Iya. Ya, Gimana? Oh iya, diberitahu, dinasehatin dulu. Udah kayak gitu. Terus ada ini nggak Bu, misalkan di keluarga Ibu ada budaya yang harus dilakukan bersama-sama misalkan, atau apa ya kebiasaan gitu yang sering Ibu sama keluarga Ibu lakuin? Biasa. Nggak ada. Nggak ada ya? Oh, ya udah. Nggak ada. Ya udah mungkin segitu ya Bu ya pertanyaan dari saya Bu. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih Bu. Ya. Matiin aja kita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sebelumnya suara saya terdengar jelas Bu? Jelas. Baik Ibu, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Sebelumnya Ibu, untuk penyediaan makanan, apakah Ibu masak sendiri atau biasanya beli? Kadang beli, tapi sekarang banyak bikin sendiri. Ya Bu. Nah kalau misalkan untuk frekuensi makannya sendiri biasanya sehari berapa kali Bu? Kalau makan 2-3 kali sehari. 2-3 kali sehari. Dan itu sama ya Bu, sekeluarga 2-3 kali sehari? Iya. Nah kalau misalkan Ibu sebelumnya pernah mendengar tentang
gizi seimbang, Bu? Ya, Nah, apakah makanan yang biasa Ibu olah itu menuruti tentang teori gizi seimbang atau gimana, Bu? berusaha mengimbangi. Mengimbangi. Nah, kalau misalkan di keluarga Ibu sendiri, biasanya yang paling sering itu terkena sakit apa, Bu? Seperti entah demam, diare, atau apa gitu, Bu? Paling seringnya demam, pilek kalau anak. Ya, demam sama flu. Nah, Ibu biasanya kalau misalkan anak demam atau flu, langsung dibawa ke dokter atau beli obat dulu di warung? Biasanya dikasih obat dulu di rumah. Obat di rumah. Itu belinya di warung atau di apotek gimana, Bu? Di apotek. Oh, di apotek. Nah, biasanya Ibu kalau dari jarak berapa lama, Bu, kalau misalkan anak sakit baru dibawa ke puskesmas atau dokternya, Bu? 2-3 hari baru dibawa ke rumah sakit, ke dokter. 3 hari ke dokter. Nah, di keluarga Ibu sendiri ada nggak, Bu, sikap negatif yang bisa menimbulkan masalah kesehatan? Contohnya seperti misalkan suami Ibu merokok atau jarang olahraga dari keluarga Ibu atau gimana, Bu? Paling kalau suami ya merokok, tapi nggak di rumah. Di luar gitu ya, Bu? Iya. Itu suami perokok aktif rutin tiap hari atau gimana, Bu? Nggak sering sih, paling kalau keluar rumah aja, di luar rumah. Iya, berarti jarang. Nah, Ibu kalau misalkan dari rumah ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas itu mudah dijangkau atau jauh, Ibu? Mudah. Jaraknya sekitar berapa dijangkau. meter, Bu? 2 kilo ya. 2 kilo. Berarti lumayan dekat ya, Bu? Iya. Nah, Ibu sendiri memiliki rasa tidak percaya terhadap tenaga kesehatan atau percaya-percaya aja, Bu? Selama ini saya percaya aja. Nah, terus selama ini Ibu pernah mendapat itu info yang salah tidak, Bu, mengenai cara mengatasi masalah? Oh, enggak. Oh, berarti selama ini info mengenai kesehatan selalu benar ya, Bu, yang Ibu terima? Iya. Baik, Ibu, dari saya cukup sekian. Terima kasih, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Gimana, sehat, Ibu? Bu, di sini saya akan bertanya ya, Bu, beberapa pertanyaan tentang masalah kesehatan ya, Bu. Iya. Kan Ibu tadi udah bilang ya kalau di keluarga Ibu riwayatnya biasanya demam, paling pilek ya, Bu. Nah, Ibu Ya. tahu gak gimana perawatan yang dibutuhkannya untuk menangani masalah tersebut, Ibu? Apakah udah tahu? Yang biasa saya lakukan paling anak sebisa mungkin harus banyak makan, minum. Iya, Bu. Dan Terus? ya obatnya bisa teratur diminumnya. Oh, paling gitu aja ya, Bu. Nah, palingan untuk ibaratnya belum sembuh, langsung dirujuk ke rumah sakitnya dalam berapa hari, Bu? 2 atau 3 hari. Oh, 2 atau 3 hari. Nah, untuk fasilitasnya gimana, Bu? Untuk rumah sakit atau kliniknya itu fasilitasnya gimana, memadai atau tidak, Bu? Memadai. Siap. Selanjutnya, Ibu, untuk
Ibu udah tahu nggak upaya peningkatan kesehatan atau pencegahan penyakit tersebut? Contohnya pencegahan penyakit pilek atau pencegahan penyakit demam. Apakah Ibu sudah tahu gitu? Ya, kalau untuk mencegah anak ya paling diberi pengarahan makanan atau jajanan yang harus dibeli, itu aja. Oh gitu ya. Jajanan palingnya berarti jajanan yang harus dibatasi ya, jangan sembarangan gitu ya Bu jajannya. Iya. Oke, selanjutnya Ibu, pertanyaan selanjutnya, Ibu ada rasa takut nggak kalau ke rumah sakit kalau diberi tindakan medis gitu? Apakah ada rasa takut? Contohnya diagnostiknya, pengobatannya atau rehabilitasinya, Ibu merasa takut nggak kalau ke rumah sakit gitu? Takutnya Enggak, biasa aja. Biasa aja ya. Oke, siap. Kecuali ada tindakan Kalau operasi takut ya, Bu? takut. Kalau operasi takut ya, Bu? Takut. Ya, lanjut Ibu. Satu lagi pertanyaan terakhir. Gimana sih pandangan Ibu untuk menangani upaya perawatan dan pencegahan penyakit demam dan pilek tersebut, Bu? Pandangan Ibu gimana? Pencegahannya. Untuk upaya perawatannya. Paling makan makanan sehat yang disediain di rumah. Terus jajanan anaknya diawasi. Udah gitu? Udah gitu aja. Udah. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, dilanjut ya sama teman saya. Makasih, Bu. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nama saya Narita. Saya di sini mau melanjutkan untuk menanyakan beberapa hal lagi ya Bu ya ke Ibu. Ya. Nah yang pertama ini saya mau nanya tentang pemeliharaan lingkungan di rumah Ibu. Nah Ibu, menurut Ibu itu penting nggak sih hygiene atau kebersihan terus sanitasi di lingkungan rumah Ibu itu? Penting. Penting ya Bu ya. Nah, Ibu tahu nggak sih keuntungannya kalau misalnya Ibu gitu ya, memelihara kebersihan di rumah. Nah, keuntungannya itu menurut Ibu apa sih? Keuntungannya ya bisa membuat bersih, anak-anak sehat. Sudah? Terus pandangan Ibu mengenai lingkungan di rumah itu seperti apa sih? Yang baik itu menurut Ibu seperti apa? Yang nggak kotor, bersih. Bersih ya? Sehat ya Bu ya? Sehat. Nah, terus Ibu sama Bapak sama sekeluarga ini kompak nggak dalam memelihara lingkungan di rumah? Iya. Kecuali bareng-bareng anak ya Bu ya? Diarahin. Harus diarahin. Nah, terus sekarang saya mau nanya tentang fasilitas kesehatan. Nah, fasilitas kesehatan yang tersedia di daerah rumah Ibu ini banyak nggak? Paling kotak P3K aja. Kalau kayak misalnya puskesmas, bidan, kayak gitu di daerah rumah Ibu ada? Di daerah rumah ada. Dokter banyak. Dokter praktek banyak. Puskesmas dekat. Nggak jauh ya dari rumah Ibu? Enggak, dekat. Terus saya mau nanya, menurut Ibu, keuntungan apa sih yang bisa diperoleh dari, misalnya kalau Ibu datang ke fasilitas kesehatan kayak gitu? Keuntungannya cepat ditangani. Cepat tangani ya? Ibu nggak ada pengalaman yang kurang baik, maksudnya di fasilitas kesehatan di sana? Nggak ada. Selama ini baik-baik saja. Nggak ada, semua. Aman ya, Bu ya? Aman, terkendali. Ya, kalau gitu pertanyaan dari saya udah selesai. Bisa dilanjut lagi oleh teman saya, Bu ya? Iya. Makasih, Bu. Iya. Assalamualaikum, Ibu.
Waalaikumsalam. Ibu, saya akan melanjutkan pertanyaan yang tadi sudah diajukan oleh rekan-rekan ya. Sebelumnya izin menanyakan ulang ya Ibu ya, maaf. Ini benar Ibu memiliki anak 2, yang pertama usianya 13 tahun, kemudian anak keduanya 9 tahun. Iya. Betul ya, anak keduanya 9 tahun, betul? Betul. Kemudian sekarang Ibu sedang mengandung anak ketiga. Ya. Usia kehamilannya berapa Ibu kalau boleh tahu? 33 minggu. 33 minggu. 8. 3 minggu. Ibu rutin cek kehamilan? Rutin. Rutin. Setiap berapa bulan sekali? Kalau trimester pertama sebulan sekali. Ya. Masih sebulan sekali sampai sekarang. Masih ya, masih sebulan sekali. Tapi sekarang Bulan ini udah periksa Ibu? Udah, tapi sekarang agak dibatasi waktunya, agak panjang karena lockdown. Oh iya. Iya. Kalau cek kehamilan biasanya ke dokter kandungan atau ke bidan? Kalau trimester pertama biasanya saya ke dokter. Sampai dinyatakan aman sama dokter, baru saya pindah ke bidan. Selanjutnya, sebelum kehamilan ini kan Ibu pakai KB. Nah, KB apa yang Ibu gunakan? Ya. KB suntik sebulan sekali. Oh, yang 1 bulan ya? Iya. Kemudian ini agak sedikit kita ngomongin matematika, Bu. Ibu kan tadi tadi sudah ditanya mengenai penghasilan bapaknya ya. Nah, sekarang saya mau rincikan ya, maksudnya nggak usah pasti juga nggak apa-apa. Kira-kira aja Ibu. Nah, untuk makan, biasanya per bulan tuh kisaran Ibu ngabisin berapa sih? Ngabisin berapa rupiah sih gitu? Untuk makan di rumah paling kurang lebih 3 jutaan. Itu udah sama kayak snack kayak gitu mungkin ya, makanan pokok dengan rekan-rekannya gitu ya. Lah, segituan. Iya, ya. Kalau untuk listrik berapa soalnya saya yang megang listrik air sama suami. Oh, jadi yang bayar listrik sama air itu bapaknya ya? Oh gitu, oke, nggak apa-apa Bu. Tapi kira-kira Ibu tahu nggak berapa sih gitu? Berapa ya? Paling kalau listrik sama air kurang lebih 150 itu apa lebih itu saya kurang tahu. Saya nggak pernah ngecek. Nah, kalau Ibu punya tabungan masa depan nggak? Misalkan Ibu mah setiap bulan nyimpen nih sekian rupiah gitu buat kalau ada apa-apa atau kalau buat masa depannya nanti anak-anak. Paling masih ada simpan di asuransi aja, asuransi buat anak. Oh gitu. Jadi nggak ada tabungan khususnya ya, cuma maksudnya ada asuransi tapi nggak ada tabungan selain itu gitu? Nggak ada. Nggak ada ya. Kemudian, jadi selama ini kebutuhan ekonominya menurut Ibu sudah terpenuhi, sudah cukup? Sudah. Bentar. Halo? Jadi selama ini kebutuhan ekonominya sudah terpenuhi? Ekonomi sudah terpenuhi. Oh, alhamdulillah, sudah. Sudah ya. Semuanya sandang, pangan, papan menurut Ibu sudah cukup ya? Cukup.
cukup. Saya rasa cukup dari saya. Iya. Terima kasih Ibu, dilanjutkan oleh rekan yang lain. Sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Terdengar jelas Ibu suara saya, Bu? Iya. Baik. Perkenalkan Ibu, nama saya Dea Putri ya Bu ya. Iya. Selanjutnya saya akan mempertanyakan tentang stres dan coping keluarga. Ibu tahu tentang stres, Ibu? Tahu. Nah, di sini ada yang namanya stresor jangka panjang dan juga jangka pendek. Apakah Ibu, ya kita tahu lah ya Bu ya, di kehidupan pasti ngerasa stres gitu. Nah, apakah Ibu merasakan hal tersebut baik jangka pendeknya ataupun panjang? Merasakan. Merasakan ya Bu ya. Nah, Iya. kalau untuk jangka pendeknya itu kira-kira waktunya berapa lama Ibu? Kira-kira aja. Tidak tentu, paling sehari. Sehari aja. Tapi sehari beres lah ya Bu ya. Soalnya nggak mau ada masalah. Iya Bu ya. Kalau untuk jangka panjangnya Ibu? Jarang sih. Jarang Hampir ya? nggak pernah ya. Ya tuh alhamdulillah kalau nggak ada stres. Baik, untuk kemampuan keluarga Ibu sendiri, dari bapaknya, dari ibunya, atau bahkan anak-anaknya untuk menghadapi stresor itu seperti apa ya Bu? Berdiskusi. Paling berdiskusi, menyelesaikan masalah yang ada, udah. Oh, berarti diskusi ya Bu ya sama keluarga gitu. Gimana cara menghadapinya, seperti itu ya Bu? Baik. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya Bu, namanya Ramdan. Terima kasih ya Bu ya. Ya. Ya Bu, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kedengaran Bu? Ya. Sebelumnya ya perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Sebelumnya tadi izin klarifikasi dulu ya Bu. Kan tadi Ibu mempunyai stres masalah jangka pendek ya Bu, yang sehari yang tadi itu masalahnya apa Bu? Kalau boleh tahu. Ya paling masalah anak. Itu aja. Masalah anak dalam hal gimana, misalkan bandel atau gimana? Ya paling kenakalan anak lah, laki-laki namanya juga. Kalau misalkan ya Bu, Ibu lagi marah, lagi stres karena masalah tadi ya, si anak suka dimusyawarahin kan tadi ya? Iya. Nah, kalau dalam disfungsionalnya Ibu suka marah-marah nggak ke si anaknya, suka ngelempar apa atau gimana gitu Bu? Kalau physically enggak, paling saya sukanya ngomong aja. Ngomong baik-baik gitu aja Bu. Kalau marah ya dimarahin, kalau terlalu kesal ya pastilah marah kalau orang tua, cuman kan marahnya menasehati. Oh iya Bu. Ya udah ya Bu, segitu aja dari saya pertanyaannya. Akan dilanjutkan sama teman saya. Terima kasih Bu. Ya.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apakah terdengar suara saya? Iya. Ya. Perkenalkan dulu ya Bu ya, saya Khailina, ingin bertanya kepada Ibu. Yang pertama, apakah Ibu merasa takut akibat penyakit demam sama flu tersebut? Apakah Ibu merasa takut kalau misalkan Kalau penyakit demam, demam sama ya, kalau demam tinggi ya? sama flu juga ya? Iya. Disertai flu ya? Ya. Yang kedua, apakah Ibu menyerah terhadap penyakit tersebut? Oh, enggak. Jika langsung diobatin gitu ya Bu ya? Ya. Mau nanya lagi tentang harapan keluarga ya Bu ya. Yang pertama, harapan ke depannya untuk Ibu dengan keluarga Ibu ingin seperti apa, Bu? Harapannya lebih baik lagi. Anak-anak sehat terus. Terus? Udah? Udah. Ingin lebih baik lagi gitu ya, Bu. Ingin keluarganya sehat terus ya, Bu ya. Ya. Terus ya. Terus yang kedua, apakah harapan Ibu tentang petugas kesehatan yang ada atau yang pernah Ibu temui sebelumnya tentang petugas kesehatan? Pelayanannya lebih baik lagi, lebih ramah lagi. Itu aja. Udah? Udah, cukup segitu, Bu. Jawabannya udah. Soalnya di sini perawatnya baik-baik. Baik-baik. Alhamdulillah ya, Bu ya. Alhamdulillah. Ya udah, cukup segitu yang saya tanyakan kepada Ibu. Sebelumnya, makasih ya, Bu ya. Dan saya kembalikan ke rekan saya. Sekarang Tiara. Ibu, sekarang saya mau menanyakan ya Bu tentang pemeriksaan fisiknya. Biasanya tekanan darahnya berapa Bu? 110/70. Kalau berat badannya berapa? Sekarang 69. Ibu di wajahnya tidak ada bintik-bintik hitam kayak gitu ya Bu. Terus lehernya suka sakit nggak Bu? Lehernya? Nggak ada pembekakan di leher ya? Nggak ada. Kalau payudaranya bersih, suka dibersihin? Iya. Iya. Udah keluar air susunya? Ada. Terus perutnya juga terlihat simetris ya Bu. Kalau ekstremitasnya boleh pegang dulu. CRT-nya kembali dalam 2 detik ya Bu. Terus apa di kelaminnya suka ada keputihan? Keluar Kalau keputihan sekarang gitu? karena sedang hamil ya. Iya. Terus ada pendarahan? Nggak ada. Udah ya Bu, nanti dilanjut lagi sama teman saya. Udah ya semuanya? Sudah bertanya, sudah menanyakan, ada ya lagi yang mau diklarifikasi? Udah. Sudah cukup, baik Ibu. Ya, Ibu terima kasih banyak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Semoga Ibu dan keluarga sehat. Amin, terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.